lagi anak-anak ibu semuanya. Nah, apa kabar setelah kita beberapa minggu libur Imlek? Nah, kita mulai lagi pembelajaran kita. Untuk itu, anak-anak ibu harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, kita sekarang belajar tema, yaitu tema 7 tentang kebersamaan. Subtema 1, kebersamaan di rumah. Nah, anak ibu, bagaimana sikap kita terhadap teman kita yang berbeda fisik? Berbeda fisik itu apa maksudnya? Berbeda fisik itu kita tidak sama, misalnya ada yang kulitnya hitam, ada kulitnya putih, itu berbeda fisik. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gemuk, ada yang kurus, itu perbedaan fisik. Ada yang hidungnya mancung, ada yang tidak. Itu perbedaan fisik. Nah, sikap kita terhadap teman kita yang berbeda fisik yaitu kita tidak boleh mengejek. Ingat ya, tidak boleh mengejek. Baru yang kedua, kita harus saling menghargai. Dan yang ketiga, kita tidak membeda-bedakan teman dan hidup rukun. Di dalam menghidup rukun ini, kita harus saling menghargai teman-teman kita walaupun kita tidak sama dengan mereka. Ya, ada itu. Nah, pada saat kita berbeda fisik, kita harus saling menjalin silaturahmi. Nah, silaturahmi itu apa? Silaturahmi itu adalah hubungan kasih sayang antar manusia. Ingat ya anak ibu, kita harus saling bersilaturahmi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, tetangga kita, saudara kita, dan juga kakek, nenek, dimanapun mereka berada, kita harus silaturahmi. Karena silaturahmi ini menandakan kebersamaan di dalam keluarga. Oke, contoh dalam bersilaturahmi itu apa? Mengunjungi teman yang sedang sakit. Kalau ada teman kalian yang sakit, kalian kunjungi, kalian lihat kenapa dia sakit, apa sebabnya, kalian lihat ya anak-anak ibu ya. Baru mengunjungi sanak saudara seperti ke rumah bibi, ke rumah paman, ke rumah sepupu, itu juga termasuk silaturahmi. Nah, anak-anak ibu di Indonesia ini, walaupun kita berbeda-beda agama, tetapi kita harus saling bersilaturahmi. Nah, 5 agama yang ada di Indonesia. 5 agama yang ada di Indonesia yaitu ada Islam, ada Buddha, ada Hindu, ada Kristen Protestan, ada Katolik, dan yang terakhir ada Konghucu. Nah, 5 agama yang diakui di Indonesia yaitu Islam, Buddha, Hindu, Kristen Protestan, Kristen Katolik, dan Konghucu. Nah, 5 agama ini mempunyai tempat ibadah yang berbeda-beda. Tempat beribadah yang berbeda-beda seperti Islam. Islam tempat ibadahnya masjid. Ibu rasa kalian sering melihat masjid waktu kalian melintas mau pergi ke sekolah, ada lihat ya. Baru kalau dia Buddha. Buddha di mana? Buddha itu tempat ibadahnya ada di vihara. Ada Hindu. Hindu tempat ibadahnya di mana? Ada di pura. Ya anak-anak ibu, pura. Kalau Buddha tadi vihara, kalau Islam di masjid. Nah, Kristen Protestan dan Kristen Katolik itu tempat ibadahnya adalah gereja. Sedangkan Konghucu tempat ibadahnya adalah kelenteng. Nah, anak-anak ibu, selain daripada tempat ibadah, 6 agama ini juga mempunyai kitab suci. Kitab suci agama Islam adalah Al-Quran. Kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka. Kitab suci agama Hindu adalah Weda. Kitab suci agama Kristen dan Katolik itu adalah Alkitab atau Injil. Sedangkan kitab suci agama Konghucu adalah Wujing. Nah, itu dia kitab sucinya ya anak-anak ibu. Ada juga lagi hari-hari besarnya. Hari besar itu setiap pada hari-hari tertentu mereka merayakannya. Setiap agama mempunyai hari besar. Contohnya Islam hari besarnya Idul Fitri dan Idul Adha.
Sedangkan Buddha itu Waisak dan Katina. Sedangkan Hindu itu Nyepi dan Galungan. Sedangkan Kristen, Protestan, dan Katolik itu hari besarnya adalah Paskah, Natal, dan Konghucu itu hari besarnya Imlek. Nah, setiap orang itu mempunyai perbedaan ya anak-anak ibu. Nah, perbedaan-perbedaan yang ada, mau itu beda agama, beda fisik, beda kegemaran, kita harus saling menghargai. Ingat ya anak-anak ibu, harus saling menghargai. Tidak boleh membeda-bedakan. Karena kita kalau saling menghargai, maka kita akan damai, kita akan tentram. Oke anak-anak ibu? Berasa kalian pernah mendengar cerita dongeng ya? Ya, banyak dongeng-dongeng yang paling terkenal. Mungkin diantaranya ada bawang putih dan bawang merah, sang kuryang. Apa itu dongeng? Dongeng adalah cerita bentuk karya sastra lama yang berisi khayalan yang disampaikan secara turun-temurun. Ingat ya anak-anak ibu, dongeng adalah cerita bentuk karya sastra lama berisi khayalan yang disampaikan secara turun-temurun. Nah, khayalan, bayangkan khayalan, berarti itu hanya khayalan manusia saja. Jadi cerita itu disampaikan secara turun-temurun. Benar atau tidaknya kita tidak tahu. Nah, contohnya terjadinya Tangkuban Perahu, itu termasuk dongeng karena itu hanya khayalan manusia. Sang kuryang, itu hanya khayalan manusia. Bawang putih, bawang merah, itu juga termasuk contoh daripada dongeng. Ada juga lagi dikatakan fabel. Apa itu fabel? Fabel itu adalah cerita tentang hewan. Dianggap hewan itu seperti manusia, bisa berbicara, bisa berpikir. Jadi itulah namanya fabel. Ingat ya anak ibu, fabel. Fabel itu cerita tentang hewan. Seperti apa contoh fabel, Bu? Kancil dan buaya. Kancil yang cerdik itu kan hewan, kancil dan buaya. Tapi kalau misalnya di dongeng ini, di fabel ini, sepertinya kancil dan buaya itu saling bercerita, saling mempunyai pikiran seperti manusia. Itulah dikatakan fabel, anak-anak ibu ya. Nah, contoh pewarna alami. Ya, contoh-contoh pewarna alami untuk memasak, misalnya ada pewarna warna hijau. Kalian pernah makan makanan yang berwarna hijau? Nah, contohnya bolu warna hijau. Bolu itu ada pewarnanya. Apa saja yang bisa? Contoh ya, pewarna alami itu yang untuk warna hijau ada daun pandan. Daun pandan. Ada lagi daun suci. Nah, untuk warna merah apa saja? Nah, untuk warna merah ada buah naga, ada bayam merah, ada buah bit. Nah, untuk menghasilkan warna kuning, untuk warna kuning apa saja yang dibuat biar suatu makanan itu menghasilkan warna kuning? Ada mangga, ada kunyit. Warna ungu ada anggur, ada ubi jalar ungu. Warna putih ada santan, ada susu. Warna orange ada jeruk dan wortel. Oke anak-anak ibu. Nah, anak-anak ibu, bunyi teratur berulang disebut birama. Bunyi teratur berulang disebut birama. Bunyi itu dibagi atas dua, yaitu bunyi kuat dan bunyi lemah. Bunyi kuat contohnya pada saat ibu memukul papan tulis. Itu contohnya, ini namanya bunyi kuat. Contoh bunyi lemah pada saat kita bertepuk tangan. Ya anak-anak ibu, pada saat kamu bertepuk tangan itu bunyinya lemah. Nah, ada lagu cicak-cicak di dinding. Lagu cicak-cicak di dinding, mungkin kalian pada tahu ya. Cicak-cicak di dinding. Nah, itu ciptaan oleh A.T. Mahmud. A.T. Mahmud yang berbirama 2/4. Oke anak-anak ibu, sekian dulu pembelajaran kita untuk tema 7. Dan subtema 1, kita akan bertemu lagi dengan pembelajaran selanjutnya. Salam.